Nusantara dan praktek spiritual sepertinya adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Dimanapun itu sebenarnya, selama masyarakatnya masih mempercayai kekuatan gaib, maka disitulah praktik spiritual tumbuh subur. Tak terkecuali dengan pelet, sebuah praktek pengucapan mantra dengan irama dan jumlah tertentu diyakini dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Dengan praktek ini, diyakini bahwa manusia mampu mempengaruhi alam bawah sadar sang target, agar target sasaran mau dan tunduk menyerahkan hatinya serta perasaannya kepada si pelaku pelet. Ada yang menempuh jalan dengan mendatangi dukun atau orang sakti. Akan tetapi tak sedikit juga yang lebih memilih untuk melakukan lelaku tirakat dan menjalani praktek ini sendiri. Metodenya pun bermacam-macam, bisa melalui foto, rambut, dan masih banyak lagi. Saking kentalnya Nusantara dengan ilmu pelet, sehingga banyak sekali istilah-istilah atau nama-nama yang disematkan dalam ilmu-ilmu tersebut. Bahkan banyak tempat-tempat khusus yang diyakini wingit dan sakral. Lantaran banyak orang yang meyakini tempat tersebut adalah tempat bersemayamnya Ratu Pelet, sebut saja Gunung Cermai. Oke guys, bersama saya Satrio Komsin di sini kita akan bahas pelet ini bersama-sama hari ini. Dan selamat datang di Saci TV. Gunung Cermai, banyak yang menganggapnya suci dan sakral. Hal ini dikarenakan karena Gunung Cermai diyakini adalah tempat pertapaan Nyi Pelet. Bahkan ada juga yang meyakini bahwa Gunung Cermai ini adalah kerajaan Nyi Pelet. Yang konon, wanita ini memiliki daya magis yang sangat kuat untuk menundukkan semua raja-raja di tanah Jawa. Bahkan, banyak juga yang meyakini bahwa sosok ini, Nyi Pelet adalah sesosok wanita yang memiliki paras yang super cantik. Hal itu dikarenakan karena Nyi Pelet berhasil merebut secara paksa sebuah kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa. Awalnya sih minjem guys, tapi ujung-ujungnya nggak mau balikin. Saking populernya tokoh ini, sampai sandiwara radio hingga serial televisi mengangkat kisah ini. Tentang benar tidaknya kebenaran dan keberadaan Nyi Pelet, tapi setidaknya di dalam masyarakat kita, Nyi Pelet sudah terlanjur sangat populer. Dan jelasnya, makam Ki Buyut Manguntapa benar-benar kita dapat jumpai di daerah Indramayu, Jawa Barat, guys. Bahkan, sampai hari ini masih banyak masyarakat yang mengaku sering kali melihat harimau jadi-jadian yang diyakini adalah peliharaan Ki Buyut Manguntapa yang senantiasa keluar pada tengah malam di malam Jumat Kliwon dan juga Selasa Legi. Nyi Pelet adalah sosok yang sangat cantik, cerdas, bertekad kuat, dan punya keinginan yang sangat tinggi. Dia bercita-cita untuk menjadi penguasa. Sayangnya, dia menempuh jalan yang rada kurang bener nih. Tapi, di samping itu semuanya, dia juga bisa memanfaatkan kecantikannya untuk memikat hati setiap pria berkuasa serta pria kaya raya di tanah Jawa. Bahkan, dia sempat berniat untuk menjadi istri dan menaklukkan semua raja-raja di tanah Jawa. Pede banget Nyi Pelet ini ya, suka banget dia tebar pesona, tipe-tipe cewek Sagittarius nih. Tetapi ironisnya di sini adalah semakin banyak pria-pria berkuasa yang dia taklukkan, bukannya semakin puas dia, tetapi makin haus dan hasratnya untuk menjadi penguasa tanah Jawa semakin menggebu-gebu. Di saat yang sama, Nyi Pelet sudah semakin tua, kulitnya sudah semakin keriput. Udah mulai kalah saing dia sama Nyi Pelet yang baru. Makin susah dia untuk mendapatkan apartemen, Honda Jazz, dan juga iPhone 13. Kemudian sadar akan dirinya yang sudah tidak muda lagi, Nyi Pelet memutuskan untuk pergi bertapa di Gunung Cermai. Disinilah dia mendapatkan ilmu hitam dari bangsa-bangsa halus di Gunung Cermai. Selain itu dia juga mendapatkan bisikan. Jika dia mau muda lagi dan mendapatkan kecantikannya secara abadi, dia harus menggabungkan ilmu hitam yang sudah dia dapatkan dari Gunung Cermai dengan salah satu mantra yang ada di kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa, yaitu mantra pelet jaran goyang. Dan dia pun memutuskan untuk memakai trik. Dia memakai tipu muslihat. Dia bilang cuma mau pinjem itu buku mantra pelet, tetapi ujung-ujungnya nggak mau balikin. Akhirnya, sepak terjang Nyi Pelet ini semakin tak terbendung. Selain praktek-praktek dia menundukkan seluruh pria-pria berkuasa di tanah Jawa, ada satu praktek yang membuat Ki Buyut Manguntapa sangat geram, yaitu Nyi Pelet selalu melakukan sebuah ritual untuk mendapatkan kecantikan abadinya dengan cara mandi darah perjaka. Semakin lama, perjaka di daerah Gunung Cermai pun semakin habis. Iya iyalah, karena kan dikorbankan mulu sama Nyi Pelet. Karena udah terlampau geram, maka Ki Buyut Manguntapa memutuskan untuk membunuh Nyi Pelet. Singkat cerita, Nyi Pelet pun terkalahkan guys.
Walaupun kisah ini kemungkinan hanya sebatas legenda, dan kalaupun benar adanya, hal ini sudah terjadi berabad-abad silam. Akan tetapi praktek ilmu pelet masih terus saja dipraktekkan dan dipelajari secara turun-temurun loh. Nggak cuma di tanah Jawa, tetapi juga di Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh Nusantara. Berikut adalah ilmu-ilmu pelet yang konon masih eksis sampai hari ini. Ilmu pelet yang pertama berasal dari Kalimantan yang bernama ilmu pelet Pangkanang. Dengan media telur dan kunyit, juga beberapa benda milik korban, konon katanya sang korban ini akan menjadi sangat tunduk kepada si pelaku pelet, bahkan hingga rela disetubuhi. Yang kedua berasal dari Jawa Timur, yaitu ilmu pelet lintrik. Biasanya dukun pelet lintrik ini adalah seorang wanita, walaupun ada juga yang laki-laki, tapi kebanyakan wanita gitu loh guys. Dan pelet lintrik ini menggunakan media kartu domino Belanda dan juga foto korbannya. Konon katanya saat kartu lintrik ini dikocok saja, si target sudah merasakan sakit kepala yang luar biasa. Setelah dia merasakan sakit kepala, dia akan mengalami sebuah mimpi bertemu dengan si pelaku pelet. Dan mulai saat itulah alam bawah sadarnya dimainkan. Dan saat bangun tidur, dia nggak bisa lupa deh tuh kebayang-bayang sama si pelaku peletnya. Karena sebelum dia bertemu dengan si pelaku pelet, dia nggak akan bisa tidur, nggak akan enak makan, dan dia bahkan bisa gila guys. Yang ketiga tentunya kalian nggak akan asing dengan nama ilmu pelet jaran goyang. Ini adalah ilmu pelet yang sangat berbahaya karena si korban konon katanya akan menjadi sangat-sangat rindu. Dia rindu berat dan hanya akan sembuh jika dia disetubuhi oleh pelaku peletnya. Next, yang keempat kita akan bahas ilmu pelet Semar Mesem. Yang ini juara nih guys. Ilmu pelet Semar Mesem ini diyakini mampu menaklukkan korbannya hanya dengan sekali senyum saja. Next ada pelet mani gajah. Dengan media mani gajah dan foto korban, konon katanya korban akan menjadi sangat tergila-gila, tunduk, rindu berat, dan juga nggak bisa tidur guys. Next kita punya ilmu pelet kumbang ali-ali. Nah ini gawat gengs, karena korbannya bisa sampai gila. Dengan mengkombinasikan budaya Nusantara dan juga bacaan-bacaan dari ayat suci, konon katanya ilmu pelet ini menjadi ilmu pelet yang sangat kuat pengaruhnya. Next kita ada ilmu pelet setan kober. Ini lebih gawat lagi. Konon katanya korban, kalau nggak ketemu sama si pelaku, bisa gila guys. Berbicara soal tergila-gila, yang ini bisa jadi gila beneran. Ilmu pelet Semar Kuning yang berasal dari Jawa kuno ini memakai mantra-mantra menggunakan bahasa Jawa kuno. Kok Jawa mulu ya dari tadi? Dan ini ada yang unik, ilmu pelet ini namanya adalah Jolo Sutro. Konon katanya si korban itu nggak bisa lari kemana-mana seperti halnya ikan yang sudah dijala. Wow! Nah, kalau yang satu ini berasal dari tanah Sunda nih guys. Namanya adalah ilmu pelet yang Jawokan. Mantranya sendiri memakai bahasa Sunda kuno. Sama juga, si korban akan tergila-gila sampai pengobatnya datang. Apa itu pengobatnya? Pengobatnya tentu saja kalau dia bertemu dengan pelaku pelet. Oke guys, thank you banget udah mau menyimak video ini dari awal sampai habis. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. I love you.